Halo kawan, ketemu lagi dengan gue Jari Nur. Kali ini gue ada di rumah salah satu PIC NRXR Bekasi, namanya Dadang Suhendra. Yeah. Baba. Panggilannya Baba. Jadi gimana Mbak, sehat? Alhamdulillah. Sekarang sehat. udah pindah daerah sini ya? Iya. Kebetulan sih pindah ini apa ya? Kemarin waktu di Tambun tuh gue di rumah gang. Jadi kalau ada saudara mau datang, atau sendiri motornya kan gede-gede. Iya, agak-agak sempit sih, mobil agak susah ya kalau ada yang bawa kendaraan. Iya, mobil, ada mobil pasti di depan. Motor juga jalan. susah lah, karena Kalau agak kecil ya. Kalau NMAX sih bisa, cuman ngejajar 5 lah, kalau 6 sampai 7. Waduh. Orang mau jalan juga nggak enak sih. Kalau di sini sekarang agak enak nih. Nama daerahnya nih apa nih, Pak? Ini maksudnya Rawabuaya. Rawabuaya. Ininya Desa Cijengkol. Jengkol, sorry. Ini Masih sih kalau gue tanya, Mbak lo tinggal di mana? Grand Wisata. Jadi Belakangnya. Iya benar belakangnya. Ini tuh daerah dekat Grand Wisata nih, masih teduh banget men. Jadi banyak pohon-pohon gitu. Enak deh pokoknya, ini masih banyak tanah kosong. Jadi kalau pada ada yang mau ya, mungkin cari-cari rumah di sini, lu tanya Baba deh. Wah, adem deh. Adem pokoknya. Ya. Jadi sebenarnya sih gue sih cuma mau ngobrol, Mbak. Gue juga sebenarnya kan member NRXR juga, udah lumayan lama lah ya gue ya. Ya lumayan Udah lah. 3 tahun lah ya. Timbul tenggelam. Timbul tenggelam lah. Namanya komunitas wajar ya. Jadi sebenarnya sih gue menanya sebenarnya kan awal berdiri sejarahnya nih, Mbak. NR. Sebenarnya dulu awalnya namanya NMAX Rider ya. NMAX Rider. Sebelum ada XMAX ya, Mbak. Ya namanya NMAX Rider. Semenjak XMAX masuk ya, jadi di merger gitu jadi satu, jadi NX XR ya. NRXR. NRXR gitu. Sempat gue juga ganti dulu ya, Mbak. Terus jadi gimana tuh, Mbak? Awalnya dulu deh, Mbak, kita cerita Awal apa nih? sejarahnya NMAX Rider, karena kan lu dulu salah satu bisa dibilang co-founder juga. Bukan ya. Bukan founder. Jadi Betul, kayak bukan. gimana tuh, Mbak? Jadi Sambil ngopi kita ya, sambil ini ya. Gimana? Gue tuh beli motor kebetulan pas habis merit yang gue nggak usah lah lagi nih. Yang mana? Yang pertama. Oh, yang kedua sama Bunda. Apa-apa ya. Gue beli motor apa yang enak nih. Oke, Tahun berapa tuh? Nah, 2015. 2015. Gila, Lagi terus itu gue beli motor cowok. Kalau bini gue motor cowok aja. kata siapa ya? Kata bogin gue nih. Gue pikir lagi, buat NMAX bagus juga tuh, Bun. Iya. Oh iya tuh ya, gede juga ya, gede. Akhirnya gue datang lah ke dealer situ kan, cari tahu. Nah, dapatlah dealer di Era Motor. Dealer mana? Dealer Honda? Oh, dealernya apa? Yamaha, kadang-kadang gila. Terus? Jadi gue cari, itu kebetulan waktu itu cash nggak boleh tuh. Goyang banget ya? Iya, gue beli cash, gue nggak mau. Baru sih ya, 2015 baru keluar sih ya. Gue nggak bisa cash, gue bingung, gue cari-cari, gue cari tahu. Nah, dapetlah gue di Era Motor. Oke. Waktu itu Mbak Olive tuh masalah. Karena motor tuh yang di apa? anak-anak ya? Pungutan. Pungutan ya? Yang anak suka servis itu bukan sih? Bukan, itu di beda. Pelita itu. Oh, Pelita ya? Oke, beda ya? Terus? Gue beli, akhirnya dapet yang warna merah. Ya awalnya sih gue nggak, merah nggak, itu cuman gue liat bini gue, boleh juga nih yang warna merah. Udah, akhirnya belilah merah. Karena Bunda ya? Udah beli, udah plat nomor jadi, gue jalan tuh putar. Oke. Sampailah ke Jatimulya. Jatimulya tuh Bekasi Timur. Oke. Ada yang ngejar gue 2 nih. Oke. Oh, jadi sebelumnya sudah ada Udah ada, sebenarnya? NR ini udah ada. Udah ada. NMAX Rider Bekasi itu udah ada. Oke. Justru gue belum masuk. Oke. Nah, itu udah ada walaupun berapa bulan ini. Gue dikejar-kejar nih, ada 2 Lo motor. pikir begal tuh ya? Apaan ini lo? Terus lagi, om, bentar om. Ada apa om? Saya nanya, mau ikut komunitas nggak? Komunitas kita nih di Itu sini. siapa tuh yang ngajak tuh, Om? Om Dwi sama Om siapa gue lupa, itu udah lama banget sih ya. Tapi masih ada nggak mereka di NR? Udah enggak. Udah keluar ya jadi ya? Udah keluar ya. Oke. Jadi
ketika gue masuk, didatangin dulu ya minggu itu. Minggu pertama gue di Japring. Setelah seminggu dari pertemuan itu gue nggak datang. Dan minggu kedua gue baru datang. Biasa kayak orang bego. Nah awalnya Kopdar tuh di mana? Apakah yang sekarang ini? Emang di depan Alfamart di Alfamart, kita di Alfamart. Gue juga pernah kok di Alfamart gitu kan. Kok di Alfamart begitu jarang-jarang tuh. Gue nggak tahu tuh, gue skip aja dulu. Gue nggak tanyain juga, gue nggak enak lah. Malu orang baru ya kan, kalau terlalu banyak ngomong juga nggak enak. Ya. Junior lah ya, newbie. Terus. Tapi bisa diomelin gue kalau bilang newbie. Sorry, gitu. Mik di sini kita nggak ada senior junior. Oh ya udah sih. Setelah gue tuh 2000 abis itu gue September beli motor, Oktober gue masuknya. Jadi sebulan lah ya. Juni itu ternyata baru deklar. Bekasi 2015 itu. Berarti udah terbentuk lah tuh ya. Juni 2015 ya. Terus lu Tanggal masuk 26. Terus lu masuk di bulan Oktober. Nah, seling di situ kan awal-awalnya tuh yang pas itu kan selang berapa bulan tuh? Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan lah ya. Berarti lu baru masuk ya. Berarti ada orang-orang awal dulu ya? Ada awal. Gue baru masuk situ ada sekitar 890 orang. Banyak tuh ya? Banyak tuh. Gue tuh yang, newbie banget newbie. Gue nggak tahu cara dia bergaul seperti apa ya kan. Gue harus, ya udah gue diem aja. Gue harus meneliti satu-satu. Karena kita baru juga ya berkecimpung di dunia itu juga di motor, karena kita punya nyalurin hobi juga kan ya. Iya. Dulu gue nanya, masuk juga gue tanya, mungkin gimana pun boleh nggak? Ya udah, cari-cari pergaulan jadi apa itu. Iya. Oh jadi gitu. Nah, kalau lu selang situ kan udah dari bulan Oktober 2015 tuh, berarti sampai sekarang udah hampir 5 tahun lah, Mbak ya? Iya. Berdiri 5 tahun lah ya. Berarti ada up and down-nya lah pasti kan. Wah, kalau cerita itu bro, panjang. Kalau gue ceritain. Nah, maksud gue kayak apa namanya? Selama lu di situ tuh apa aja tuh Mbak yang sekiranya nih berjalannya itu apa aja nih lu dapetin gitu dari situ, dari NR ini, karena kan lu lumayan lama ya, karena gue gabung itu sekitar tahun 2018 lah ya, gue baru masuk lah ya. Maksudnya selama itu lu apa aja gitu Mbak yang lu dapetin di situ, apa gimana? Kalau gue sih gue dapetin dari kumpul ini saudara yang penting. Gue bisa ketemu orang, gue bisa kenal orang lebih jauh lagi, gue tahu motor seperti apa, NMAX ini bagaimana gitu kan. Untuk keuntungan yang ini sih ya karena silaturahmi itu doang sih. Kalau untuk keuntungan finansial ya nggak ada lah. Ya namanya komunitas bukan buat cari duit. Iya, kita kan saudara ya, gitu lah ya. Maksud gue juga pertama masuk nih, memang pada saat itu sebenarnya gue pernah berkecimpung juga sih di dunia komunitas juga gitu. Sebelum masuk ke NMAX ini, ya di motor batangan lah gue gitu. Sebenarnya dulu awalnya gue main di Matic juga, Mbak. Gitu. Terus lari ke batangan. Akhirnya kan kalau agak lama-lama karena udah lumayan lama tuh, gue juga dari tahun 2010 lah. Terus ketemu motor Matic yang pada saat itu NMAX keren juga nih. Gede. Iya, kalau anjing keren juga nih NMAX nih. Lama, terus gue baru punya itu sekitar tahun 2017. Ya. 2017 juga gue nggak langsung gabung ke NMAX Rider pada saat itu, masih nyari-nyari, belum cari komunitas, belum cari lah. Sebenarnya pengen juga gitu, maksudnya ya itu dia nyari persaudaraan, teman yang banyak, bisa menjalin silaturahmi lah gitulah. Intinya gitulah. Akhirnya ketemu di sini. Nah ini sih sebenarnya yang gua agak salutin sih, Bah, sebenarnya di NMAX Rider itu nggak banyak cincong gitu ya, Bah ya. Maksudnya dalam arti nggak ribet lah ya. Nggak ribet lah ya. Maksudnya masuk ya dulu masuk aja. Masuk. Ya. Tapi sekarang gini Om, kadang-kadang ini gue iniin karena udah terlalu banyak. Terlalu banyak orang, terlalu banyak kepala, terlalu banyak ide, nanti juga terlalu banyak gesekan juga sih. Jadi sekarang kalau yang pengen bener pure mau masuk, gue kasih 3 kali pertemuan baru lu gue kasih stiker. Iya. Emang kayak gitulah ya. Maksudnya dulu kalau zaman pada saat itu kan dulu belum terlalu banyak ya, dan belum masuk belum stiker, baru datang. Karena dulu awalnya itu gue nemu itu di Facebook. Gue inget banget tuh Om Iksan yang Japring. Ada Om Iksan salah satu member NR juga. Gue jemput Japri gara-gara karena gue salah satu penggemar GV juga. Gue kaget aja gitu ngeliat NMAX pakai sidebook gede-gede banget. Akhirnya gue Japri
Om Iksan tuh yang masukin ke tele waktu itu, kan ada tele kita komunikasi kita pakai tele ya. Iya, kalau satu komunikasi kita pakai Telegram namanya. Ada itu NRX Bekasi. Nah di situ masuklah situ tiba-tiba. Nah, kayaknya nih gue ngerasa kayak welcome aja gitu dari situ. Wah kayaknya enak banget, nggak ribet. Datang aku udah akhirnya datang. Karena dulu awalnya gue di komunitas harus touring dulu baru dapat stiker. Tiba-tiba nggak, sampai gue nanya loh waktu itu Mbak. Jadi ini bener nih gitu. Wah nggak gini. Kalau emang kita kan dari NR ini terbentuk di Bogor, waktu itu ada 8 founder. Langsung tersebar, kebetulan wilayah yang waktu itu ada member itu Bekasi. Pertama-tama yang ada membernya Bekasi. Kalau untuk yang pertama siapa gue kurang tahu. Tapi ketika deklarasi itu Bekasi yang pertama. Akhirnya berkembang nih. Ada waktu Om Pak Randy, Om Randy. Kang Ayam. Iya. Dia kurang jagal ya. Nah, dia tuh main ke rumah istrinya di kampung di Cirebon. Di Cirebon ketemu NMAX di sana juga. Akhirnya Cirebon buat juga NMAX Cirebon. Nah itu gayung bersama tuh. Kuningan ada. Terus nyambung lah tuh daerah Jawa Barat tuh ya. Kuningan, terus Majalengka lah Kuningan. Nah, mulailah nanti ada di Bogor, Sukabumi, Depok, semua itu ada kesebar semua. Jadi kita bisa dibilang nih second liner juga ya, kedua ya, maksudnya deklarasi ya? Apa gimana? Sebetulnya sih gimana ya, kalau bicara awal-awal kita nggak bisa memastikan itu yang awal itu yang mana ya gitu ya. Tapi ketika deklar pertama ada ya memang Bekasi ya. Ya. Kalau berdasarkan asal nempel stiker ya gue nggak tahu juga, mungkin entah Garut, entah mana ya kita nggak tahu. Tapi secara deklarasi dan secara mungkin kalau misalnya harusnya sih komunitas itu kan kita diakui itu kalau sudah deklarasi. Nah itu. Di mana-mana kan gitu, di mana-mana gitu. Harusnya kalau deklarasi ya kita berarti nomor 2 ya, keren juga ya. Oh gitu ya, keren juga ya. Ya banyak sih yang lebih keren-keren juga kok. Gitu. Cuman kebetulan NR Bekasi ini sering jadi jadi acuan untuk yang lain loh. Apa namanya itu kalau gitu? Ya acuan lah, maksudnya sebagai patokan lah. Ya kebetulan nih Baba juga nih kalau harusnya kalau semua NR yang ada di Indonesia harusnya kenal Baba nih siapa ya gitu. Ya kan kata itu. Kalau gue sih gitu. Gue bukan artis tapi gue terkenal. Iya lah semua deh. Enggak sih, gue artis di kalangan NMAX Rider dan NMAX Rider. Tapi kadang-kadang terkenalnya ya gue suka frontal, kadang suka begitu. Enggak, yang nggak baik ya gue suka. Cuman ya gitulah. Nah terus Mbak, apa namanya? Sekali sering ini banyak kan nih, mulai banyak nih orang masuk, orang keluar gitu Mbak. Selama ini nih, maksud gua kan lo udah jadi PSI udah berapa lama nih kalau dihitung? 2 tahunan ada ya? 3 tahun ya? 3 tahunan. 3 tahunan ya? 3 tahun. Ya semenjak gua gabung lah tuh ya, maksudnya dari tahun 2017 memang Bapak dijadiin PIC. Maksud gua Mbak, nah PIC ini kan kalau kita di NMAX Rider itu nyebutnya PIC ya, nggak ada kepengurusan ya, maksudnya pengurusan ada gitu, tapi person in charge gitu. Jadi kayak Bapak ini kalau bilang di komunitas lain tuh kayak kepala chapter lah kasarnya gitu. Tapi kalau di NMAX Rider tuh nyebutnya PIC ya. Tapi jangan bilang kepala bro. Iya. Pesuruh. Nah, jadi gue pesuruh. Iya pesuruh lah. Jadi kayak ada keluh kesah ya kita nyampein ke PIC untuk nyampein ke komunitas kita nasionalnya ada apa gitu. Nah, jadi setiap ada acara di nasional atau di mana kita akan sampaikan ke yang bawah gitu. Nah maksud gua selama lu menjabat ini pergelutan ini gimana namanya komunitas kan ya tadi gue bilang ada up and down ya, maksud gua dengan berbagai kepala, berbagai macam ide dan berbagai macam orang, lu sebagai PIC ini bagaimana menyikapi hal itu Pak? Karena kan kalau kita ya mau menang sendiri pasti ya itulah gitu. Maksud gue nih cara lo menyikapi ini gimana nih Pak? Untuk mungkin bisa sharing atau gimana sebagai mungkin untuk patokan lain untuk orang-orang yang nonton video ini untuk bisa tetap solid.
sebetulnya bukan gua aja nih, gua ada lagi satu lagi Om Eko, Yes, yang pertama gue yang kedua nih. Iya. Belum gue yang kedua. Iya Om Eko. Kebetulan kalau untuk acara yang sakral yang ketat-ketat, yang kaku-kaku, yang perlu banyak ini, Om Eko ada ya orangnya. Nah, gue yang agak-agak gila di bawah deh, ya lebih banyak ngocolnya gitu. Menyikapi itu semua sih, gue selalu koordinasi sama Om Eko. Ketika ada orang yang pengen show up, biasanya sih show up sih bro. Iya, pengen tampil, entah pengen terkenal di NR Bekasi atau mungkin di luar, gue nggak tahu. Sering gue bilang pada setiap orang ketika kita popdar, NR komunitas yang nggak ada duitnya. Kalau lo mau terkenal gampang, satu lo datangi saudara-saudara lo, iya kan? Lo datangi saudara lo di mana, mau di Sumatera, mau di Pulau Jawa, mau di Pulau Sulawesi atau di Kalimantan, datangi, insya Allah lo terkenal. Jadi lo bukan artis, lo akan terkenal gitu. Karena nikmatnya tuh gue rasain gitu waktu gue ke 0 km. Waktu gue Om Eko, gue PSI 1, pernah PSI 2. Pernah 0 km guys, dia guys, naik NMAX guys. PSI 1, PSI 2, gue Om Eko sama Adam sama Opung, sama saudara dari MT25 gitu. Ya nikmat banget ketika gue datang bisa menemui saudara yang jauh. Sambutannya, solidaritasnya, pokoknya segala macam tuh gue rasain beda lah gitu. Beda itu bener. Sih ya, salah satu kita tergabung dalam komunitas gitu ya. Selain sisi kita jalan jauh dalam arti aman, tapi jangan ibarat kata jangan nyusahin juga. Selagi kita mampu, kenapa enggak kita jalannya sendiri. Tapi kalau memang ada yang mau bantu ya why not kita terima kan gitu ya. Gue lebih salutnya gini, waktu gue ke 0 itu, gue perjalanan gue dipantau bro. Pantau. Gue makan salah aja nih. Pakai apa itu? Pakai drone? Bukan. Kita pakai ini waktu Jenly bro. Jenly, iya Jenly sampai sekarang kan. Sampai sekarang Jenly. Jadi kita ada di mana kelihatan. Nah kebetulan dulu ada NR Medan yang selalu mantau. Om Bawa di mana lokasinya? Di sini. Oh Om di sini ya, sini. Ketika gue makan salah nih, ada di daerah. Makan salah tuh gimana maksudnya tuh makan salah? Gini, gue makan di tempat yang harusnya gue nggak harus berhenti. Oke. Di daerah Sumatera itu, di daerah. Kenapa tuh makan haram atau apa bukan tempat yang harus dituju? Lebih baik ke sini nih apa gimana? Ini nih daerah rawan bro, rawan begal. Oke. Ketika gue lewatin itu, gue kan nggak tahu, ini daerah rawan tidaknya kan gue nggak tahu. Cuman dibilang hati-hati di jalan ini, begini gitu lah. Ini rawan. Gitu. Cuman gue nggak tahu ketika gue berhenti itu ternyata warung itu dekat perkampungan begal apa kan gua tahu lah. Sumatera tuh ya, Sumatera emang gokil sih. Terus ya karena niatku baik sih ya, bismillah segala macam, karena gua mau ketemu saudara ya. Ya alhamdulillah sih dapat warning, gua langsung gas sampai Jambi, udah aman itu. Aman tuh ya. Pokoknya perjalanan sini Lampung Palembang itu ya agak-agak gurih sedap bro. Cuman kalau udah Jambi ke sana agak aman sih, kita nggak bisa bilang aman juga karena kita nggak tahu juga kan. Cuman kebetulan memang warning dari kawan-kawan di Sumatera tuh nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu gencar di sini artinya. Alhamdulillah aman. Ya, itu yang gue bilang keuntungan itu dari komunitas ini itu bukan maksudnya gue di sana dapat dikasih senang, enggak. Ketika gue bisa tidur sendiri, tidur. Iya, ya itu dia maksudnya tadi yang gue ngomong. Kalau kita bisa bukan yang kayak kan kadang-kadang nih ada dikit nih orang pengen gue datang nih, gue pengen tolong lu kan ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nah lah, maksud gua, lu udah punya motor, masa lu belian Mac yang mampu tuh yang harga segitu, masa lu cuma cari makan? Maksudnya, ya kalau misalnya memang ada saudara yang mau bantu ya mau silakan gitu. Kalau enggak ya udah, setidaknya kita nginfoin aja nih, kita salah satu komunitas pengen jalan, pengen ke sono, gimana keadaan? Karena kan yang tahu itu kan orang-orang situ, gitu. Jadi, ya gue juga nggak tiba-tiba bilang
apa tiba-tiba sampai sono nggak ngasih tahu juga ya kagak enak Iya, gitu. Gue masuk wilayah gue nggak ngasih kabar gimana, kan saudara gue banyak. Sampai gue balik tuh dari 0 km gue sampai Palembang, saudara di Bangka telepon, Om kan saudara ada di Bangka nih, masa nggak ditemuin juga? Aduh, gue mau Meko, akhirnya gimana Meko? Yaudah kita seberang lagi. Gila tuh nyebrang tuh ya dari Riau ya? Enggak, dari Palembang Tanjung Api-Api sampai ke Muntok, gas lagi saya Pangkal Pinang. Ketemu lah saudara. Sebulan tuh ya lu ya, hampir sebulan. Hampir sebulan sih, kurang. Lebih. Ya hampir 3 minggu lah, kurang lebihnya gitu kan. Ya itulah enaknya ya kalau misalnya salah satu enaknya sih emang gabung komunitas ya. Kita ada di situ ya di Kopdarannya di Alfamart. Nah, bicara Iya itu, apa mas nih? gue dari dulu tuh pengen nanya kayak gitu tuh. Gue juga Kenapa kan sih nih pertanyaan NMAX nih. Rider tuh orang kan kadang-kadang di pinggir jalan biar keren. Bekasi ya. Iya, Bekasi. ya. Iya, maksud Yang gua- di depan Alfa kan. Ya, maksud gue kayak dulu awal-awal di mana Kopdar di Alfamart. Gue bilang ngapain nih? Oh, mungkin enak kali jajan. Gitu. Nah, maksud gue kenapa sih? Di Kenapa? kafe gitu Iya, ya. nggak juga sih, nggak harus di kafe. Maksud gue kan kadang-kadang banyak komunitas di pinggir jalan, depan ruko kosong, kayak gitu-gitu tuh. Yang kata nggak di taman apa. Maksud gue kenapa nih konsepnya tuh di Alfamart tuh kenapa ya gitu? Maksud gue dulu kita nggak disponsori juga satu. Maksud gue ya mungkin mempermudah kita biar jajan apa gimana. Gitu. Jadi kalau lu tempat gelap lu kita sendiri orang motor kan pasti hitam-hitam semua bro. Iya. Kalau di tempat gelap tanpa penerangan tanpa telinga itu Iya, orang tambah gelap, takut kan? ya, kayak kelihatan ganteng. Iya. Nah kalau di Alfamart gini, gue juga awal nanya berpikiran sama, lu kenapa harus di Alfamart? Kenapa nggak di tempat yang enak gitu kan? Akhirnya gue temuin ternyata oh iya ketika gue datang ke sana gue mau Kopdar, pengen banget Kopdar, gue nggak punya duit cuma ada 10.000 karena di Alfa gue punya duit 10.000 gue jalan. 10.000 bisa beli aqua kan gue bisa Iya, minum lumayan. itu yang gue kira oh iya bisa. Oh ini jawabannya ternyata. Oke. Kenapa kita di Alfa? Jadi jangan karena lu nggak punya duit lu nggak bisa Kopdar atau jadi urung tidak nggak jadi gara-gara nggak punya duit. Ya. Ya itu dia salah satu juga kayak gitu ya, maksudnya kita juga punya kayak semacam apa sih Mbak namanya Mbak kalau di NMAX Rider tuh yang kalau dibilang wajib Kopdar nggak wajib. Jadi Apa sih? Aturannya. Aturan tuh apa tuh? Peraturan ya. Maksudnya gini, masuk komunitas gue tuh, komunitas gue, anak Bekasi. Iya. Jadi, Komunitas gue. iya sama juga ya. Jadi lo masuk dan nggak ada kewajiban apapun, lo nggak perlu bayar uang kas. Oke. Makanya gue kalau ada yang nanyain uang kas sekarang suka kesel gue. Iya. Kan ada uang kas. Anjir lu bayar Kas dari kagak. mana ya? Lu bayar kagak. Iya, Makanya uang kas. belanja. Kecuali lu bayar dicatat Iya, tuh. kita nggak ada Nah, itu. Terus nggak ada, tuh terus Kopdar nggak wajib. Kopdar nggak wajib, tapi silaturahmi wajib. Nah, itu beda, Ya, gua bilang. beda. Nah, ya itu kalau caranya mau silaturahmi ya Kopdar, Iya, gitu kan. benar. Tapi memang Kopdar bukan kewajiban. Betul. Touring juga nggak perlu wajib. Jadi lo kalau mau touring ya monggo, enggak ya. Nggak ada Enggak. senior junior ya, Nggak semua ada. sama. Tapi tetap harus saling menghormati. Gitu, tetep. Emang kadang-kadang kan kalau di komunitas ada nih, wah gua orang lama, gua orang baru gitu. Lalu aja mau gue biasa Iya, kan. biasa aja gua kayak gini, Baba ceng-cengan, suka foto-foto. Cuman kalau yang karena kalau yang paling berani di sini ngecengin Baba ya cuma gua gitu. Jadi Songong foto- ya. Gak ada yang berani karena Baba ya karena gitu gue, tapi tetap gue saling menghormati, gue menghormatin Baba sebagai orang yang lebih tua dari gue gitu. Tapi dalam komunitas kita semua sama gitu, dalam arti kalau saatnya ngecengin ya ngecengin, saatnya bercanda ya, mudah-mudahan sih nggak ada yang baper ya. Selalu gue bilang ingatin Om, kalau orang pertama masuk gue bilang Om, lu jangan pernah baper di komunitas Iya. ini. Karena apa? Karena baper Karena kalau baper lu cepet mati. Iya. Gitu. Lu bawa perasaan setiap omongan anak-anak Iya. begini lu dengerin masukin hati. Iya, Wah mati lu jangan. lama-lama. Karena itu dia memang kalau nih jujur aja sih pribadi gue sebagai member udah hampir 3 tahun, cuman ya kemarin sempat vakum juga ada satu dan lain hal lah ya. Tapi gue Nggak dikit nggak lu sama? sebenarnya sih gue nggak dikit, Nah. gue nggak dikit, cuman gue di tele Tahu itu diri. mendem gue ya kan, sempat di Japri sama Meko gimana digabungin ke yang member baru. Gue bilang ya udah, gue bilang sama Meko pada saat itu emang Meko yang Japri gue bilang ya saya ada kesibukan dulu Om, nanti saya mau vakum dulu. Tapi eventually ya in the end ya gue balik lagi, maksudnya bukan dalam balik lagi ya, melihat situasi dan kondisi lagi gitu. Wah nih kayaknya saatnya waktunya gue balik lagi ke, dalam arti balik lagi tuh
wah gue kangen nih sama anak-anak, karena bukan apa ya tadi seperti bilang kayak Baba itu, ini udah kayak keluarga aja gitu. Ya kan yang diutamain kan di NR Bekasi kan pekerjaan dan keluarga. Itu dia. Selebihnya baru silakan gitu. Kita nggak ada lo gara-gara ikut komunitas nanti lo hancur video. Itu dia. Gara-gara komunitas lo. Tapi ada lo, Mbak, kayak gitu ada lo. Maksudnya bininya tuh sampai bener-bener berkesan lu bela-belain banget sih, padahal sih apa ya kita biasa aja. Ada yang begitu ya, ada yang begitu, tapi belum tentu komunitas lu nanti nolongin lu gitu. Padahal salah kalau bikin begitu, salah sebetulnya. Ya sebenarnya kita juga nggak ngebebanin. Ya kalau lu mau gabung ya mau. Warna kayak gue contohnya gue pribadi pengalaman gitu. Ataupun kalau gue vakum mereka terima aja. Mungkin mereka komunitas ini oke, gue punya sesuatu yang harus diselesaikan kan gitu. Terus pada saat gue untuk redam lagi, alhamdulillah mereka fine aja. Ya tapi selama itu juga gue nggak bener-bener putus banget ya, itu tetap komunikasi silaturahmi. Cuman gue untuk terjun lebih ke ininya masih terbatasi lah gitu, karena suatu hal kerjaan, keluarga kan gitu. Ini sih gitu ya, Mbak ya. Namanya komunitas sih ada up and down-nya. Ya. Nah terus Mbak, kan nih pas tahun 2000 berapa tuh Mbak? X-Max tuh mulai masuk tahun 2019 ya? 2018. Nah, karena X-Max itu kan ibarat kata adiknya NMAX yang bambut nih Mbak. Maksud gue lu ada sedikit cerita nggak? Maksud gue kenapa nih namanya berubah menjadi NRXR Bekasi? Gitu. Jadi gini Om, sebetulnya ini saudara kita yang mau upgrade, dari NMAX ke X-Max, dan dia nyaman di NMAX Raider. Gimana nih? Gue tetap masih di sini, tapi gue naik CC. Gue bilang nggak masalah, tetap aja lu sama kopdar biasa gitu kan. Nanti gue buatin pakai stikernya yang X-Max beda. Terus karena berjalannya waktu tambah lagi, tambah juga pakai X-Max. Wah nggak bisa menunggu kemungkinan kita nggak hanya NMAX doang nih. Nah gue mau Meko dan waktu ada Om Misal gimana kalau kita ubah aja dulu NMAX X-Max Raider Bekasi, karena dia pun saudara kita gitu pakai pengendara X-Max. Sebetulnya sih bukan hanya NMAX aja, semua juga saudara gitu. Kebetulan kita yang sering satu naungan ya pengen tetap di NMAX ya, X-Max ini tetap dong harus ada loh. Akhirnya gue buat lah seperti itu. Jadi karena dia nyaman gitu, bukan karena apa ya, gue nyaman di sini tapi pun gue pengen ganti X-Max aja ya udah mau. Karena memang awal terbentuknya NR ya, X-Max Rider ya, daripada ya biar dalam satu naungan juga lah ibarat kata gitu sama-sama. Takutnya kan kadang-kadang gini, kalau menurut gue pribadi, gue udah berubah motor nih, terus gue bakalan bisa nggak ya? Padahal gue masih pengen banget nih di sini, tapi gue pengen ganti motor gitu. Ya kayak contohnya gue ada NMAX, gue tetap ada di rumah gitu. Tapi sekarang gue naik motor batangan nih, tapi tetap aja gue nongkrong juga, gabung-gabung juga kayak gitu ya. Jadi sebetulnya sih apa ya, jembatannya sih cuma motor nomor doang awalnya gitu. Tapi ketika udah jadi saudara lo nggak punya motor lagi, tetap aja sih. Ada kan teman kita yang udah ganti motor tetap masih ada kok di grup, masih mau share hello. Jadi ya balik lagi, intinya sih sebenarnya bukan motornya sih sebenarnya. Bukan. Intinya sih bukan motor. Itulah makanya gue kemarin vakum terus gue berpikir untuk ini bukan mengenai motornya, maksud gue udah kayak keluarga lah. Gue nganggap ini lah keluarga kedua gue gitu. Kalaupun gue ada masalah dengan yang ada di rumah, gue masih punya temen, komunitas gue, maksudnya temen-temen ini yang ibarat kata. Jadi karena sih gue begini juga sih, NMAX itu buat orang-orang yang ada masalah gitu. Karena suka begitu gue aja. Ketika lo aman lagi sama sesuatu, entah sama keluarga entah apa, hilang lagi, karena suka begitu sih. Bener lagi ya, emang ini komunitas dapat lagi, ya kan? Ibarat kata nggak membuat kita terikat gitu. Lu mau masuk monggo, mau enggak ya udah. Intinya sih itu silaturahmi sih ya. Tapi biasanya kayak gue nih, gue selalu kangen dengan ketemu anak, karena gue biasa ketemu anak. Nggak ketemu mereka karena harus kangen, bete ya. Bete gue ketemu anak biasa. Itu sebenarnya yang gue rasain juga, Mbak. Pada saat kemarin gue hampir 8 bulanan lah tuh gue vakum lah.
Iya. Something missing bro, something missing. Pasti lu bilang, biasa gue pupuk. Iya itu dia. Mana nih ya, gitu kan. Something missing itu kayak kadang-kadang nih gue karena gue kemarin sempat sibuk kan gue sekarang pengangguran. Curhat. Sebelum pengangguran itu dampak ya. Oke. Terus karena gue masuk kerja nih, berangkat gue dari rumah jam 5:30, pulang gue jam 7, jam 8 malam gue baru pulang. Itu tiap hari gue lakuin selama, nah, pada suatu hari tuh tiap hari Jumat tuh kayaknya gue pengen gitu. Maksud gue datang ngumpul tapi tawa-tawa gitu, tapi aduh anjing capek badan nih, pulang adalah ketemu anak bini, nggak sempat lagi. Kayak gitu aja terus gue, makanya kan agak di vakumnya situ sih, fokus kerjaan satu sama keluarga. Karena kan kalau Sabtu Minggu ya family time, right? Iya kan, family time ya kadang-kadang gitu. Tapi kadang-kadang ya oke lah kita, tapi kan hidup itu harus balance ya. Maksudnya harus lu juga harus bersosialisasi gitu, menambah pengetahuan, menambah teman, menambah saudara kayak gitu. Iya, makanya kan NMAX adalah diambil kopdarannya itu di Jumat malam Sabtu. Iya. Karena di Sabtu malam Minggu dan hari Minggu itu udah family time lah. Ya kayak gitu sih. Kenapa gua buat dibuatnya dibuatnya Jumat Sabtu. Jumat malam Sabtu itu setelahnya udah enak. Lu bisa ketemu sama saudara. Di hari Sabtu Minggunya lu bisa ketemu keluarga. Ya. Gitu. Kalau gue kan mungkin ya kalau di sini bisa memberikan cerita bahwa ya kemarin gue sempat karena ya gue gitu, karena gue sibuk dengan kesibukan gue gitu, maksudnya dengan kesibukan yang ada pribadi sama keluarga. Kadang-kadang kan ini di suatu komunitas tadi gue bilang balik lagi jangan baper kan gitu nih Mbak nih. Maksud gue, nah menurut lo nih gimana nih Mbak untuk mengatasi orang-orang nih kadang-kadang anjing nih orang ngecengin gue terlalu parah nih, terus gue nggak ini nah itu maksud gue ada dia udah semalam gimana tuh Mbak cara-caranya untuk bisa sebenarnya gue nggak ngecengin lo nggak sebagai individual, gue nggak subjektif nih gitu lo, karena gue cuman oke lah this is komunitas tempat lo bercanda, lo punya keresahan di luar, di sini lo mau seneng gitu. Kadang-kadang kalau kita sama teman-teman kan apalagi udah saling kenal ya, bercanda, tapi kan tetap bercanda itu ada batas. Ya kadang-kadang kan ada orang yang nggak terima, apaan sih ini begini, apaan sih ini begini gitu kan. Maksud gua gimana nih Bang? Maksudnya untuk melihat orang-orang yang model-model kayak gitu tuh gimana? Sebelumnya sih kejadian kayak kemarin juga ada seperti itu. Ceng-cengan sampai telapak kaki sampai nemu muka. Kejam. Pokoknya kejam lah, tapi lu harus apa ya, lu bisa balikin lagi kayak gini, kayak gua sama Baba nih. Baba tuh jauh di atas gua, jauh banget lah, beda kita hampir 15 tahun lah Bay ya. Lu 45 sekarang ya? Iya, kecil. Iya kan? 45 ya. Gua umur gua 46 lah, gua 37 men, udah hampir 8 tahun 10 tahun lah bedanya sama Baba. Tapi ya udah kalau gua ngecengin Baba ya ngecengin aja, begitu juga dengan sebaliknya gue gitu. Tapi respect lah tetap ada. Jadi maksud gua lu gimana tuh, Bang? Ya gue temuin mereka ketemu bareng, jadi ajak ngopi, ngomong apa masa lalu. Gue nggak terima Mbak dengan ini, kan gue pernah bilang setiap ada di grup semua itu candaan. Jangan pernah lo bawa perasaan. Kalau lo bawa perasaan mati lo semua, cepet mati kan? Nah, setiap yang ada kata-kata di grup itu lo jangan pernah ambil hati. Kalau lu nggak terima dengan bulian dia, lu sikat lagi buliannya dia lagi, balik lagi. Misalnya dia ngasih gambar, lu kasih lagi gambar dia lagi, gimana gitu. Nah berhubung ini satu orang ini nggak terima dan sampai ngeblok segala ya, gue juga kan sebagai yang tua doang ya, tua ya, bukan apa ya. Udah tua lo ya? Iya, tua sih banyak nih ya. Ya gue temuin dia tuh kemarin di angkringan di lu nggak sukanya kenapa, lu nggak terimanya kenapa, ya akhirnya sih udah baik kan. Jadi di situ kebuka semua. Lebih cari jalan tengah lah ya, nggak kita ngopi. Gue nggak akan memihak sana sini, tapi gue juga akan lihat mana sih yang benar mana yang salahnya gitu. Nanti yang emosian gue kemarin juga, yang ngebuat apa sih konten yang gak jelas itu yang bikin dia marah ya gue marahin juga. Jadi memang berat juga itu gaslit sebenarnya. Sebetulnya sih berat nggak berat sih bro, tergantung kita nyikapinnya aja, santai sih. Jadi lo mau senang-senang, mau ketawa nih monggo, lo baperan mau keluar ya monggo gitu kan. Itu dia nggak terikat, jadi bebas milih ya. Tapi ya begitulah, emang begitu di mana-mana lo
kalau gue sih ngelihat tuh secara pribadi, pandangan gue, komunitas dimanapun dia pasti akan begitu. Tapi ini Om, ini satu nih nasihat gue ya. Kalau lo masuk komunitas pure mencari saudara, insya Allah lo langgeng. Tapi ketika lo masuk komunitas pengen sesuatu ya, something ya, tanda kutip mungkin lo mau cari keuntungan ya, atau apa, susah lah ya. Ya gue jamin lo gak akan lama. Iya sih benar. Gitu sebenarnya sih kalau gue lihat sih keuntungan boleh ya, nyari keuntungan boleh gitu. Tapi mungkin secara terbuka ya, secara terbuka ya, karena kan kita kalayak orang banyak. Ataupun biasanya lo mau jualan baju, lo mau jualan apa, ya, lempar aja. Kita punya sarana namanya Telegram, betul nggak sih? Ya lo buka apa gimana? Ya ataupun mau nggak mau kan tergantung nantinya kan gitu. Jadi ibarat kata rezeki-rezekian aja kan gitu. Ya kan gue larang juga bos sebetulnya Untuk jualan di grup. Karena gue larang, gue lihat jualan di grup. Tapi ketika lo posting di Facebook lo, di IG lo, di Dimu, terus anak beli ya monggo nggak masalah. Cuman di komunitas ini kalau bisa janganlah masalah utang piutang itu jangan. Cuman itu yang masalah agak ribet lah kalau kayak gitu ya. Atau nggak lo japri lah siapa mau jual postingnya sekali udah. Kalau mau niat ya udah enggak gitu aja. Atau nggak lo mau lakukan sarana bercanda untuk apa? Oh ini bercanda, lo mau jualan tapi bercandain dimasukin gitu kan. Lo harus pintar-pintar cari trik lah gitu. Dan gue pun akan nanti oh ya ini masukin jualan pasti tadi oh nggak apa-apa deh kan gitu kan. Ya gitu ya Mbak. Jadi tapi gitu. sekarang nih apa masa COVID ini gue sih nggak akan melarang mereka yang ingin jualan gitu. Karena memang susah ekonomi lagi begitu ya, karena jual ya monggo. Tapi jangan lu berharap besar bakal laku di komunitas juga enggak. Sama-sama susah sekarang juga. Ngomong apa lu kan? Susah. Kadang-kadang gue ngomong cowok nggak bisa pisang gitu. Cowok nggak bisa. Nah, gitu. Gitu aja. Jadi gitu ya. Intinya ya gitu. Jadi XMAX itu ya karena memang untuk menjadi sarana menjadi satu lagi biar semua tergabung. Lu mau upgrade ya monggo gitu. Juga ya silakan. Tapi banyak sih sekarang komunitas banyak. Komunitas banyak coba. Cuman kan kadang orang nyari yang nyaman yang mana. Iya itu dia sih memang. Banyak lu mau pindah ke sono sini ayo. Itu dia tadi seperti gue tadi bilang di awal memang ya kenapa dari segini banyaknya yang ada komunitas NMAX tuh banyak lah komunitas. Lu bisa cari di Facebook, lu bisa cari di Instagram tuh banyak ya. Ya tergantung pilihannya itu mau di mana, mau di mana-mana ya terserah lu masukin aja, lu celamin. Ya kan, lu celamin kemana-mana, lu coba, lu tanya gimana di sana, setidaknya nyari informasi. Karena gue gitu, sebelum gue berkecimpung di dalam suatu komunitas, gue lihat dulu, maksudnya dalam lihat itu ini arahnya kemana gitu. Kalau di sini memang kenapa gue betah di sini dan senang di sini ya itu karena kekeluargaan. Iya itu dia yang gue rasakan sih gitu ya. Kalau kalian mau kemana, kita kebetulan ada di Alfamart ya. Alfamart Joyo Martono ya, di Gula Kapal ya. Mall apa itu namanya? BTC sonoan dikit ada sebelah kiri tiap Kita Jumat. di BTC, kita kopdar di BTC tapi sonoan dikit. Iya sonoan dikit ya. Ada di sebelah kiri ya situ ya. Kayak rumah gue di rumah Grand West tapi belakangnya. Ya gitulah. Ya pokoknya ngilangin kepenatan, lo misalnya jangan baper, lo datang komunitas buat seneng, jangan lo cari stres lagi. Itu sih yang cari ya Pak. Tapi ya gue sih satu lagi sih Om, kalau lo masuk komunitas lo berarti harus sudah konsekuen. Apa sih lo? Konsekuen maksudnya gimana nih? Lo niat kan mau masuk komunitas gitu kan. Nah ketika nanti ada something yang harus memang lo kumpul, yang harus ini ya lo harus uangin dikit aja gitu kan. Ya wajar lah. Wajar. Jadi ya kalaupun nggak bisa datang kita kasih konfirmasi yang jelas lah ya. Gitu. Iya bisa. Gitu. Jadi tapi kan gini loh, ketika lo mau gabung komunitas, lo pasti akan tahu konsekuensinya kan gitu loh. Bakal nanti ada touring, bakal apa ya itu lo harus pikirin juga. Iya gitu. benar. Bisa nggak lo? Bisa nggak? Nanti ada touring jauh, apa kita ada family gathering gitu kan. Itu kan maksudnya kalau family gathering itu untuk menyatuin keluarga, nih tahu keluarga masing-masing. Iya gitu. Benar, itu memang inian kita apa sih namanya itu kalau itu program lah ya. Nah sebetulnya dibilang program bukan juga sih, tapi memang begitu. Jadi setiap tahun genap
kita merayain tahun ganjil, kita family gathering gitu, enak biar sih. lebih kenal. Kita planning kemana nih nanti family gathering, Bang? Sebetulnya kita mau ke Kalau Lembang. COVID nih sudah berlalu nih. Pokoknya ke Lembang Om, yang dekat, yang gasnya nggak terlalu jauh, bawa keluarga juga enak. Kalau ke puncak itu udah sering kan. Iya. Tahun kemarin kan puncak tuh kita tuh ya, gila apa tuh namanya? Nah, itu ya. Nah, itu malam-malam anjing gue kesasar tuh bangsat. Ya udahlah itu intinya. Tapi intinya gue nyari suasana baru lah. Lembang mungkin suasana baru, lebih dingin lagi kali, lebih apa, pemandangan lebih enak lagi. Terus kedepannya nih, Mbak, ekspektasi lo dan harapan lo nih, maksud gua, lo kan juga nggak mungkin akan PSI selamanya lah ya, maksudnya kan. Tapi tergantung lagi, balik lagi ke masyarakat di NRX Bekasi lagi. Kalau Bapak selamanya sampai tua sampai jompo jadi PSI, kenapa enggak? Karena kita nggak ada batasan kayak presiden, 5 tahun menjabat harus turun, nggak ada kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya Bapak ngerelain sekarang, ada yang mau ya monggo gitu. Tapi sebetulnya sih dari kemarin juga, kemarin kan udah bicara itu. Kemarin kita ngobrol-ngobrol di kafe rumah tua tuh. Nah, sekarang ngebahas, gua mau Meko mau mundur, siapa yang mau ganti. Ternyata nggak ada yang mau bicara. Nah, sekarang ekspektasi lo apa nih, Mbak? Maksudnya untuk NRX ke depannya gitu. Maksud gue secara sudut pandang lo untuk ke depannya aja gitu. Maksud gue, apa yang lo harapin lagi dari NRX Bekasi ini untuk ke depannya? Harapan ya, bicara harapan karena juga nggak sesuai kadang-kadang kan. Sebenarnya kan kita menghayal dulu. Iya. Semua tuh kenyataan itu berawal dari mimpi ya. Nah ini harapan gue sih ya nanti di tahun-tahun berikutnya NMAX Rider lebih, kalau dibilang lebih jaya, lebih top, kita udah dapet juga sih. Ya kan Udah kemana-mana sih. kemana-mana. Apalagi lu jalan sama Baba lah, udah aman aja deh. Aman sih enggak. Cuman Siapa ya, yang kenal Baba? sombong kan dia, gue nggak ngomong. Terus ya kedepannya ada yang pengganti penerus, mudah-mudahan sih NMAX ini akan panjang, kayaknya sekarang panjang, banyak NMAX Rider. ya hopefully sih, gue juga berharap sih gitu. Walaupun nanti gini sih, Mbak, maksud gue nih, gue dari CRPU sebagai member juga yang di NR ini, maksud gue walaupun saya ini kan NMAX ini kan pasti ada waktunya lah. Nah, iya. Ya kan? Maksudnya orang nggak bakal produksi lagi gitu. Maksud gue tetap bisa ada gitu, walaupun motor lo entah lo berubah menjadi T-Max atau lo tahu-tahu lo punya Kawasaki Versys atau lo, maksud gue kita tetap di situ. Bener nggak sih, Mbak? Kayak gitu, Mbak? Apa gimana, Mbak, menurut lo? Ya gue sih gimana ya, tapi gue bilang bicara tadi ya, produksi NMAX sekarang lebih tinggi kalau bertanya Omega. Kemudian Omega kan ya di Yamaha ya, di Yamaha juga lebih tinggi NMAX itu, dan penikmatnya banyak sekarang ini. Jadi untuk 2-3 tahun ke depan untuk hilang sih kayaknya belum. Karena peminatnya itu banyak banget itu NMAX. Saya lihat di jalan gue deh, makin banyak, sampai emak-emak juga pakai lo NMAX lo. Gitu. Jadi ya, intinya tetap ada lah ya, tetap walaupun ada. nanti nggak ada pun kita tetap ada gitu. Kalau sampai nggak ada pun ya kita pengennya sih tetap sama-sama lah, bareng lagi. Bukan motornya bukan sih, ini saudara sih. Selesai. Gue kalau mana ya? bilang komunitas yang katanya apa ini itu, kata orang gua enggak sesuai. Itu memang sih benar, gua ngalamin juga kayak gitu. Kayak waktu itu kita jalan lo bareng kemana, ke Solo gitu ya, Pak ya. Lo lalu terus ini kan? Iya, Gua trouble gitu. Coba kalau nggak ada saudara. Nggak ada saudara susah, men. Gue yang nyetut, dia tidur di motor anjing. Bangsat. Tapi itu maksud gua, jadi setiap cerita, kejadian ya? ada cerita. Jadi itu yang kita nggak bisa lupain, karena lo gini loh, perjalanan, kalau gue pribadi nih, Bay, perjalanan jauh dengan seorang teman, apabila temen lu mengalami masalah di jalan, entah itu motornya atau apa, jadi in the next day, di lain hari gitu, kita lagi nongkrong nih begini, ngobrol, ada yang kita, maksud gue ya kayak gitulah ya. Jadi ya bukan sekedar lo datang komunitas, lo nyari sponsor di sini, ada acara, mah lo bikin perusahaan aja lah gitu. Ya benar kata lu. Ya udah sih gitu ya, mudah-mudahan sih tetap solid aja ya, Mbak, maksudnya gitu ya. Amin. Udah ada sedikit saran dan
apa namanya curahan hati Curahan ke para penonton Ya. gue nih, biar mereka nyaman di dalam suatu komunitas gitu. Silakan Mbak. Kalau saran dan ini ya masukan buat kalian yang ingin masuk ke komunitas dimanapun komunitas ya. Intinya acuan pertama tuh niatan mau cari saudara lo ya, bukan cari geseran. Lo tau kan? Cari saudara. Gue ngomong-ngomong. Kalau lo cari saudara, insya Allah akan terjalin dengan baik dan lo akan selamanya bersaudara. Tapi kalau lo masuk komunitas manapun ya, gue nggak bilang komunitas NMAX atau yang lain, apa gua atau komunitas yang lain, niatnya lo udah nggak baik, ya insya Allah lo nggak akan baik juga dan nggak akan lama di situ. Itu sih yang paling gue ingatin ke anak niatan lo. Dan satu, jangan pernah baper kalau di komunitas itu. Lo baper selesai gitu loh. Niatin masuk komunitas, cari saudara, cari pertemanan, cari silaturahminya. Oh itu insya Allah di dalam silaturahmi itu banyak manfaatnya bro. Ya kan? Iya benar. Iya, Rezeki lancar, kesehatan ada, pala fresh, segala, banyak lah pokoknya. Masuk surga juga ada. Tadi yang gue bilang. Amin ya kan? Allah. Dengan lo komunitas, ada kita patungan berbagi-bagi rezeki itu aja sih. Itu sih. Tapi bukan karena lo akan masuk komunitas terus masuk surga, bukan itu. Maksudnya di komunitas itu lo menjalin silaturahmi. Silaturahmi itu yang penting. Silaturahmi yang penting. Jadi jangan lo mau datang cari stiker, besoknya ngilang. Nanti pas ada kejadian sesuatu di jalan, tolong nih orang yang mana? Nggak pernah ngomong gitu kan? Ada. Tapi gitu ada. Cuman ya janganlah gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Makanya gue wanti-wanti kalau lo mau lihat cari masuk komunitas ya lo harus konsekuen dengan itu semua. Itu sih. Thank you, Pak. Ini obrolannya sangat bermutu sih. Sebetulnya sih santai ini, nggak terlalu bermutu ya, santai aja. Kalau bermutu mah ntar sama Eko. Iya, kayak Om Eko tuh. Kan gue harus ngajak ngobrol Om Eko sih sebenarnya. Cuman gue bingung nih, maksudnya karena kalau gue ngomong sama Om Eko, gue harus susun skrip apa. Kalau kayak gini kan gue nggak nyusun skrip, Pak. Kalau ngomongnya Om Eko nih, Om Eko kalau nonton nih ya gue harus susun skrip. Gue harus memberikan pertanyaan-pertanyaan jelas kepada Om Eko. Dan Om Eko juga harus jawab dengan jelas. Karena kalau ngomong Om Eko harus tersusun. Kalau ngomong gue acak adul. Ya udah Pak, makasih banyak atas semuanya, cerita lo sedang semuanya. Semoga buat yang nonton bisa berguna ke depannya. Oke, thank you so much. Ketemu lagi kita di lain waktu. Jangan lupa NMAX X-Max Rider Bekasi. Oh iya. Tag ya. Iya. Instagramnya apa? Instagramnya sama NMAX NR Bekasi. Terus kalau di Facebooknya NMAX X-Max Rider Bekasi. Situ aja lo cari. Lo kalau mau nanya, pasti ada yang jawab. Nggak mungkin nggak ada yang jawab deh. Gue jamin di situ. Karena gue tahu siapa yang jawabin. Gue juga. Ya udah guys. Thank you so much ya. Siap. Sampai ketemu lagi. Thank you, Pak. Oke.